Oke, sekarang kita akan mulai kuliah statistika bisnis pertemuan ketiga. Kita akan bahas tentang bab 2 gitu ya, distribusi teoretis. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait peluang, probabilitas, kita bahas ruang sampel, titik sampel, kemudian kita bahas juga variabel acak, kita bahas juga kejadian. Nah, kita akan bahas beberapa yang masih berkaitan dengan yang kemarin gitu ya. Kita bahas ekspektasi juga. Nah, kali ini kita untuk memulai bab 2 ini kita bahas dulu tentang variabel acak. Gitu ya. Nah, kita akan bahas terkait variabel acak. Kemarin kita sudah tahu ya, variabel acak itu adalah variabel yang menceritakan atau mendeskripsikan suatu kejadian acak gitu ya. Gitu. Nah, itu variabel acak atau di buku dikatakan variabel random gitu ya. Nah, ini adalah variabel acak. Nah, ingat variabel acak itu variabel yang mendeskripsikan kejadian acak. Nah, kejadiannya ini sekarang pertanyaannya bagaimana gitu ya. Jadi variabel acak ini dibagi dua berdasarkan kejadiannya. Gitu ya. Yang pertama, kita punya variabel acak diskrit gitu ya. Yang kedua, kita punya variabel acak kontinu. Gitu. Variabel acak diskrit ya itu adalah variabel acak yang nilainya berupa bilangan bulat gitu ya, berupa bilangan bulat gitu ya. Nah, kalau variabel acak kontinu itu adalah apa? Ya, variabel acak gitu ya, yang nilainya berupa bilangan real gitu ya. Bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan yang, ya kalau secara sederhana bilang, bilangannya ada koma-komanya lah. Jadi kalau variabel kontinu itu nilainya bukan peluangnya ya, nilai dari kejadiannya itu bisa berupa bilangan yang ada komanya gitu. Itu berkaitan dengan itu gitu ya. Sedangkan kalau variabel acak diskrit ya berarti nilai kejadiannya, nilai variabelnya itu berupa bilangan bulat saja. Itu contoh misalkan kecelakaan gitu ya. Ya kecelakaan itu kan masuk dalam diskrit gitu kan ya. Karena tidak mungkin kecelakaan 2,5, kecelakaan itu nilainya 3,5, tidak ada kecelakaan nilainya setengah atau 1 atau 0,4 itu kan tidak ada. Ya kecelakaan ya dihitung satu. Mau kecil mau besar, mau fatal atau tidak. Nah, sedangkan contoh variabel kontinu misalkan kita bahas tentang luas. Itu ya luas suatu daerah, tinggi badan, berat badan. Ya jelas kalau kita bahas tinggi badan dan berat badan mungkin ada yang tingginya tepat 173 cm atau 160 cm gitu kan, tapi kan tidak semua seperti demikian. Kalau kita ukur mungkin ada yang 160,3 atau 160,37 atau bagaimana gitu ya. Itu juga dengan berat badan. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, kita akan bahas dulu terkait yang variabel acak diskrit. Gitu. Variabel acak diskrit. Nah, contoh. Gitu ya. Contoh ini kalian bisa lihat di buku, itu buku bab 2 mulai dari halaman 42 ya. Contoh misalkan dua kotak gitu ya, berisi bola masing-masing di label angka gitu ya. Oke. Dua buah kotak masing-masing berisi 4 bola yang di label angka 1, 2, 3, dan 4 gitu. Terus misalkan kita bilang Sari mengambil 2 bola gitu ya dari kedua kotak gitu ya.
Atau Sari mengambil, biar kalimatnya lebih jelas, Sari mengambil satu bola dari masing-masing kotak. Gitu ya, secara acak. Jadi soalnya pakai maloi. Gitu ya. Secara acak. Nah, pertanyaannya kita tentukan nilai dari variabel acak yang menyatakan jumlah kedua angka pada bola. Oke, misalkannya soal seperti itu ya. Jadi ada dua kotak, masing-masing kotak ada 4 bola, dan bolanya dikasih label angka 1-4. Terus kemudian Sari mengambil satu bola dari masing-masing kotak. Jadi satu bola dari kotak pertama dan satu bola dari kotak kedua. Nah, pertanyaannya kita diminta tentukan nilai dari variabel acak. Tapi variabel acaknya itu apa? Variabel acaknya itu adalah jumlah kedua angka pada bola. Berarti kita jawab, jangan lupa kita tentukan dulu variabel acaknya. Misalkan variabel acaknya kita namakan Y. Y itu adalah apa? Menyatakan jumlah angka pada kedua bola yang diambil Sari. Yang diambil oleh Sari. Gitu. Nah, berarti jumlah kedua bola yang diambil oleh Sari. Sekarang, kalau Sari ngambil 2 bola, berarti kemungkinannya apa saja? Berarti kita lihat ruang sampelnya ya. Kita lihat ruang sampelnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ruang sampelnya berarti kita jumlahkan bola. Berarti ruang sampelnya isinya itu adalah apa? Himpunan yang anggotanya apa? Jumlah dari semua kemungkinan bola yang terambil. Gitu. Nah, sekarang kalau ngambil bola, sebelum kita tulis ruang sampel, kita lihat dulu. Kalau ambil bola, berarti kemungkinan yang terambil apa? Yang Sari ambil. Bisa aja satu-satu, atau satu angka bola label 1 dari kotak pertama, label 1 dari kotak kedua, terus 1, 2, ini 1 dari kotak pertama, 2 dari kotak kedua, terus bisa 2, 1. Gitu kan? Terus kita bisa 3, 1, sorry. Habis ini kita bereskan dulu. 2, 2 bisa. Terus habis itu bisa 3, 1, 1, 3. Gitu ya. Terus bisa 3, 2, bisa 2, 3. Terus bisa 3, 3. Terus kemudian bisa 4, 1. Bisa yang terambil 1, 4. Bisa 4, 2. Bisa 2, 4. Bisa 4, 3. Gitu ya. Bisa 3, 4. Dan yang terakhir bisa label ini. Nah, sekarang jumlahnya bagaimana? Kalau yang ini jumlahnya 2. 1 tambah 1, 2. Kalau yang ini 3. Oh, yang ini juga 3. Oke. Berarti kita sudah punya 2, 3. Ini jumlahnya berapa? Oh, ini jumlahnya 4. Oke. Oh, ini juga 4. Ini juga 4. Oke. Yang ini jumlahnya, oke, 5. Gitu ya. Ini jumlahnya 5. Ini juga 5. Gitu ya. Terus yang ini jumlahnya 6. Gitu ya. Terus 41. Oh, 41 ternyata juga 5. 14 juga 5. Gitu ya. 42. Oh, 42 ternyata 6. 24, 6 juga. 43 berapa? Kalau 43, berarti jumlahnya apa? 7. Itu kan ya? 7. Terus dan yang terakhir, kalau 44 itu jumlahnya 8. Berarti kita punya apa? Semua kemungkinan jumlahnya apa? Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ruang sampelnya isinya apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pertanyaannya apa? Tentukan nilai dari variabel acak. Ya, nilai dari variabel acak adalah kita melihat dari apa? Ruang sampel. Itu semua kemungkinan. Jadi, nilai dari variabel acaknya, gitu ya.
Jadi nilai dari variabel acaknya ya sama dengan adalah ya ruang sampelnya gitu. Ruang sampelnya yaitu apa? Ya itu himpunan yang isinya 2, 3, 4 sampai 8 gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi daerah hasilnya atau nilai, semua kemungkinan nilai dari variabel acaknya tinggal kita lihat apa? Ruang sampelnya. Gitu. Nah, untuk menemukan ruang sampel tadi kita data gitu ya. Kita data semua kemungkinannya yang di atas ini. Ya. Nah, itu untuk variabel acak diskrit. Nah, sekarang kita bergerak ke variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu ini kita akan jarang menggunakan, gitu ya. Kita akan jarang menggunakan. Ada digunakan, gitu ya. Beberapa nanti ada distribusi juga yang terkait dengan variabel acak kontinu, cuman kita tidak fokus kepada cara menghitungnya, gitu ya. Karena menghitungnya tuh nanti menggunakan integral, yang mana mungkin ada beberapa dari teman-teman atau mungkin semua sudah lupa cara menghitung integral bagaimana. Jadi nanti untuk menghitung nilai variabel acaknya kita akan menggunakan tabel. Jadi lebih mudah. Begitu ya. Seperti itu. Nah, variabel acak kontinu tadi definisinya sudah, contohnya juga tadi seperti itu ya. Contohnya tadi ada apa namanya? Contoh variabel acak kontinu itu misalkan kita punya apa tadi? Tinggi badan, berat badan, gitu ya. Itu contohnya. Nah, terus kemudian dikasih soal gitu ya terkait contoh ini. Misalkan dipunya ini. Uncok gitu ya. Membeli kawat baja. Gitu ya. Kawat baja. Nah, pada kawat baja itu tertulis angka gitu ya, diameternya berapa? 2 ditambah kurang 0,0005 mm itu. Nah, terus kita diminta apa? Tentukan nilai dari variabel acak yang menyatakan apa? Menyatakan diameter. Gitu ya. Menyatakan diameter dari kawat baja. Oke. Jawab. Kita coba jawab ya. Berarti variabel acaknya kita misalkan namakan X. X itu adalah apa? Menyatakan panjang dari kawat baja yang dibeli Ucok. Yang dibeli Uncok. Gitu. Nah, terus sekarang kita buat ruang sampelnya. Berarti ruang sampelnya itu isinya apa? Himpunan panjang. Nah, cuman di sini ditulis di kawatnya ya. Di kawatnya itu ditulisnya diameternya apa? 2 plus minus 0,005 mm. Berarti artinya apa? Ruang sampelnya kemungkinan panjangnya bisa dari apa? Ya berarti bisa saja dari 2 kurang 0,005 mm sampai 2 plus 0,005 mm. Berarti ruang sampelnya adalah apa? Kita namakan X gitu ya, panjang kawat, sehingga apa? X-nya itu di antara 2 kurang 0,005 ya berarti 1,9995 sampai 2,0005.
gitu. Di mana panjang kawatnya apa? Berarti di antara 1,9995 sampai 2,0005. Nah, itu ada berapa banyak angkanya? Banyak sekali. Siapa yang bisa tulis? Kan tidak mungkin kita bisa menuliskan semuanya ya. Habis 1,9995 berapa? Bisa saja kan 1,99951. Terus 1,99511. Nah, banyak sekali kemungkinannya. Oleh karena itu dituliskannya seperti ini. Gitu ya. Di mana apa? X-nya itu bilangan real. Nah, bilangan real tadi ya bilangan yang bisa koma. Gitu. Ini adalah ruang sampelnya. Berarti apa? Ya, panjang kawatnya bisa di antara 1,9995 mm sampai 2,0005 mm. Jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, karena nanti kita akan lebih banyak membahas terkait variabel acak diskrit. Gitu ya. Variabel acak diskrit.